Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Pratiwi Ridwan dengan NIM E1E1230034 dengan kelas genap. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Nah, ketika kita di sini mau menambahkan lembar, ini kan lembar 1. Nah, kita mau tambahkan lembar 2. Caranya itu sangat gampang. Di sini kan ada tanda plus. Nah, kita tinggal tekan tanda plus, maka akan muncul lembar 2. Tekan plus lagi akan muncul lembar 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita mau buat angka dari 1 sampai 10. Yang pertama kita masukkan dulu angka 1, lalu di bawahnya kita masukkan lagi angka 2. Nah, nanti bagian 1 dan 2 ini kita tarik ke bawah sampai jumlah yang kita inginkan. Misalnya di sini saya mau masukkan angka 10. Nah, langsung akan menampilkan 10 angka begitu. Selanjutnya ketika di sini kita mau sisipkan kotak gitu, kita tinggal tekan klik kanan, terus kita pilih di sini sisipkan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu insert, sisipkan, terus pilih yang geser sel ke bawah, tekan OK, dan otomatis 6 sampai 10 itu akan turun ke bawah begitu. Selanjutnya menggabungkan sel. Nah, misalnya di sini kita mau masukkan sini kan tadi nomor. Sini kita kasih masuk nomor. Di sini kita mau masukkan nama. Di sini kita mau buat nilai mata pelajaran, ada mata pelajaran fisika, terus mata pelajaran kimia, terus mata pelajaran biologi contohnya. Di sini kita tuliskan jumlah. Nah, di sini kan di samping nilai ada 2 kolom yang kosong. Nah, gimana cara kita menyatukan sel tersebut? Itu gampang sekali. Kita tinggal arahkan ke bagian sini, yang di bawah ABC ini. Kita tinggal tekan, terus gabungkan dan ketengahkan. Nah, dia akan otomatis 3 sel yang ini, yang E, F, G akan langsung tergabung. Nih. Terus kita kasih ketengahkan supaya lebih rapi. Oke. Selanjutnya kita mau buat tabel. Nah, tabel di sini itu ada 2 cara. Yang pertama itu kita blok dulu, blok, terus kita ke tabel. Nanti dia akan formulanya. Sini akan muncul formulanya, berapa yang akan dia tampilkan gitu. Tekan OK, terus ini kolom 5, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan ini kolom 6. Terus ada lagi satu, yaitu dengan menggunakan cara ini. Tekan kotak ini, terus di sini ada beberapa macam batas-batas yang diinginkan. Misalnya ada semua batas. Terus kalau misalnya kita cuma membutuhkan batas luar, kalau misalnya kita mau custom, gampang, kita tinggal langsung ke bawah ke batas lain. Nah, lalu kita custom. Sini bagian mana sih yang mau kita batasi?
Di atas bisa kiri, kanan, dan tengah. Nah, oke. Gini. Nah, terus salah. Terus kan geser ke bawah. Nah, kita satukan. Ini kita satukan. Terus kita more lagi. Ini kita hilangkan, kasih. Nah, ini kan sudah lebih rapi. Selanjutnya, sini kita punya beberapa nilai dari nilai fisika, kimia, biologi dari nama-nama ini. Nah, misalnya di sini kita mau menjumlahkan, itu kita pakai formula yaitu sum, terus buka kurung. Nah, kita search atau kita pilih kolom mana yang mau kita jumlahkan, sama yang ini, terus kita geser ke kanan, terus kita tinggal enter. Nah, otomatis dia akan menjumlahkan sendiri. Nah, gimana caranya kita menjumlahkan bagian ini lagi tanpa perlu dapat menjumlahkan satu, yaitu dengan kita tarik saja yang ini ke bawah, maka akan otomatis menghitung sendiri begitu. Nah, misalnya kalau pengurangan bagaimana? Nah, pengurangan dia itu satu-satu, dia tidak pakai sum karena menurut saya sum itu hanya dipakai untuk penjumlahan seperti itu. Yang pertama, kalau pengurangan itu kita tekan dulu sel yang pertama, kurang sel ketiga, sel kedua, terus kurang lagi itu sel ketiga, itu enter. Nah, sini dia akan otomatis juga mengurangkan. Sama halnya seperti perkalian. Perkalian dia itu memakai simbol bintang. Terus enter, dia akan otomatis mengalis semua dari tiga bagian ini, 3 sel ini. Terus sama seperti ini, dalam pembagian juga dia menggunakan tanda garis miring. Enter, terus nah, dia akan otomatis membagi dari 3 bagian ini tadi. Selanjutnya, misalnya kita mau melihat nilai terkecil, misalnya kecil.
kita melihat nilai terkecil dari 3 nilai di samping. Nah, bagaimana caranya kita mau lihat ini kan memang 3, tapi misalnya kalau kita dikasih sebuah tabel yang angkanya itu sangat banyak, kan tidak mungkin kita mau mencari satu-satu. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung search sampai 3-nya, terus enter. Nah, ternyata dalam ketiga nilai yang ada pada kolom ini dari namanya, nilai terkecilnya adalah 89. Nah, itu kita tarik lagi ke bawah untuk otomatis melihat mana nilai terkecil. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang diminta nilai terbesar, nah dia itu bukan pakai min, tetapi dia pakai max. Nah, terus bentar. Jadi dari 3 nilai ini, dari nama Nia, nilai terbesarnya itu terdapat pada nilai 98, yaitu biologi. Terus kita pilih, tarik ke bawah, akan memunculkan nilai terbesar dari 3 pelajaran ini. Terus misalnya, kalau kita mau cari rata-rata, nah di sini kita pakai rumus average. Nah, salah. Terus enter. Nah, di sini dia akan memunculkan rata-rata dari tiga nilai yang ditampilkan ini. Jadi nilai rata-ratanya dari nilai pelajaran fisika, kimia, biologi dari nama Nia ini, itu rata-ratanya itu 92,3. Terus kita tarik ke bawah untuk melihat semua. Nah, ini adalah rata-ratanya. Terus Budi dalam fisika, kimia, biologi itu rata-ratanya 84. Terus Ari dari fisika, kimia, biologi itu 70,3. Siska ada 87 rata-ratanya. Terus Jika itu rata-ratanya 79. Nah, seperti itu kita mau mencari yang namanya rata-rata. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau cari tahu berapa sih jumlah data yang ditampilkan pada saat ini, jumlah data. Nah, gampang kita juga kita akan menggunakan rumus yang namanya count. Dalam kurung kita tarik, terus kita
bentar. Nah, jadi jumlah data yang dihitung ini ada 5, begitu. Sama seperti yang tadi, di sini memang contohnya sedikit masih bisa dihitung, tapi nanti kita pasti akan dihadapkan sama yang namanya tabel-tabel yang punya banyak nama, punya banyak jenis. Jadi kita harus cari cara yang lebih simpel begitu, menggunakan rumus tadi, rumus Chown. Selanjutnya ada juga yang namanya ketika kita mau menggabungkan sel antara sel 1 dan sel 2. Misalnya ini nama depan saya, kan ini nama belakang saya. Nah, saya mau menggabungkan sel yang ini dengan sel yang ini. Daripada kita harus copy paste atau kita ketik satu persatu, misalnya ada beberapa gabungan sel lain, kan banyak masalah-masalah kayak misalnya kita harus menggabungkan sel yang ini dengan sel yang itu. Nah, ini tinggal menggunakan rumus yang namanya concatenate. Tulisannya itu seperti ini. Concatenate dalam kurung, kita pilih yang ini, terus koma, terus lagi. Kita pakai rumus yang concatenate. Kita pilih ini, terus ini. Enter. Nah, sini otomatis akan bersatu. Kalau misalnya ini kan tidak ada yang namanya spasi, gampang, kita menggunakan tanda petik, titik 2 terus enter. Nah, sini akan ada spasi karena menggunakan tanda petik 2 dan tanda spasi tengahnya, seperti itu. Nah, di sana kita mau melihat apakah nilai rata-rata darinya ini tuntas atau tidak. Jadi di sini ketentuannya jika dia tuntas, ketika dia mendapatkan nilai lebih besar dari 80, dia akan tuntas. Sedangkan di bawah 80 itu 9 sampai ke bawah, dia akan menampilkan nilainya tidak tuntas. Nah, sini kita bisa menggunakan rumus if dalam kurung kita pilih sel atau kolom di rata-rata ini, terus kita simbolkan atau menggunakan lambang lebih besar dari 80, maka dia akan menampilkan kata tuntas. Jika tidak, kalau dia false, dia akan menampilkan kata tidak tuntas. Terus enter. Nah, sini kita tinggal tarik ke bawah dan menemukan ternyata nilai 70 itu tidak tuntas karena dia di bawah atau lebih kecil dari 80. 79 juga tidak tuntas karena dia di bawah 80. Seperti itu.
Nah, ketika di sini kita sudah punya diagram, punya sebuah tabel, terus kita mau memasukkan ke dalam diagram. Itu caranya gampang. Kita select dulu yang mana yang dijadikan diagram, terus kita pergi ke sisipkan, atau di Excel bahasa Inggrisnya itu insert. Terus kita cari. Biasanya kalau kita mau kita tekan ini, dia itu akan menampilkan bagian-bagian yang dianjurkan atau yang disarankan. Contohnya seperti ini, ada bagian balok, terus ada bagian ini, bagian bertumpuk, bagian corong, terus bagian Pareto, terus ada corong kedua. Di sini saya ingin menggunakan sebenarnya sesuai selera, tapi menurut saya lebih suka yang ini sih. Saya lebih suka yang ini. Tekan. Nah, jadi misalnya kalau kita mau menampilkan menggunakan bagian, kita tinggal search kolom mana yang akan dijadikan sebagai bagian. Jadi kita pergi ke sisipkan atau Excel yang bahasa Inggrisnya itu insert, terus kita cari yang ini, bagian yang dianjurkan, karena nanti di sini terdapat bagian-bagian yang direkomendasikan yang cocok untuk tabel kita. Tekan, nah ini. Di sini dia dapat menganjurkan atau menampilkan bagian-bagian yang dianjurkan yang sesuai dengan data yang kita peroleh. Dan ini coaster. Menurut saya yang paling serap itu yang ini kali. Yang ini. Kita tekan oke. Nah, di sini dia akan menampilkan bagian di mana di bagian bawah itu terdapat nama-namanya. Ada mengisinya, Budi, Ari, Siska, Cika. Nah, bagian atasnya ini itu jumlah nilai mereka. Sini ada jumlah, terus ini ada fisika warna biru, terus ada kimia yang warna merah, yang warna biru. Terus yang warna ini itu nilai biologi, kuning itu jumlah, biru itu fisika, merah itu kimia. Nah, rata-ratanya itu ini yang memperlihatkan rata-ratanya seperti itu. Ini kita tulis bagian nilai. Nah, baik, di sini misalnya kita mau tampilkan bentuk pie-chart atau bentuk yang bundar itu. Di sini kita akan misalnya bagian mana saja yang mau kita bentuk atau kita sisipkan atau kita tampilkan menggunakan pie-chart. Pertama kita search
Sini saya mau tampilkan nama sama nilai-nilainya saja. Terus saya seleksi namanya, saya pilih juga nilainya, saya ke insert, terus saya pilih yang bentuk bundar ini. Bisa pilih berbagai macam, ada yang 3D juga, ada yang bentuk donat juga. Saya menggunakan yang biasa, yang bundar. Nah, di sini ada beberapa tampilan, bisa dipilih sesuai selera dan juga sesuai kebutuhan. Bisa sesuai selera, bisa juga sesuai kebutuhan, tapi lebih baik itu sesuai kebutuhan saja. Jadi lebih kita mudah mengerti atau lebih mudah dipahami kepada orang-orang. Saya menggunakan tema yang ini untuk melihat memunculkan presentasi juga. Nah, di sini yang dimunculkan itu adalah nilai fisika. Ternyata kalau dilihat dari pie chart ini, nilai fisika dari Nia dan juga Budi itu sama-sama 23%. Dan mereka dua yang paling tinggi nilai fisikanya. Terus kalau kita mau cari nilai kimia sama biologi, gimana? Gampang. Kita tekan yang ini, yang bentuk corong ini, terus kita lihat. Kalau kita mau lihat nilai kimia, tekan kimia, terus kita tekan terapkan. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai kimia yang paling tinggi siapa? Ada 4, ada Siska warna kuning, Cika yang warna biru muda, terus ada Nia yang biru tua, dan yang coklat yang Budi. Yang paling rendah ini yaitu Ari. Gitu. Kita cek lagi nilai biologi, diterapkan. Nah, ini akan menampilkan nilai-nilai biologi mereka gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.